Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau bedah satu sumber yang menarik banget nih. Strategi 30 hari mengubah kemalasan. Fokusnya yaitu gimana caranya kita bisa keluar dari rasa malas yang mungkin sering banget Anda alami. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, aduh kok gini-gini aja ya? Mau mulai sesuatu tapi berat banget rasanya. Atau mungkin semangatnya udah hilang gitu aja. Nah, materi ini coba ngupas akarnya nih. Iya, bener banget. Sumber ini tuh nunjukin beberapa biang keladinya lah ya. Ada soal motivasi yang hilang. Nggak tahu kenapa, nguap aja gitu. Iya iya, sering tuh. Terus kejebak di zona nyaman, ya enak sih emang, tapi itu dia, bikin kita nggak maju-maju. Ah, zona nyaman ya, musuh dalam selimut kadang. Betul. Belum lagi gangguan dari luar. Notif HP lah, scroll medsos nggak kelar-kelar. Wah, itu sih juara gangguannya. Iya kan? Terus kadang lingkungan sekitar, entah di rumah atau di kerjaan, itu juga kurang ngedukung gitu. Jadi ya makin males deh. Dan kalau dibiarin, dampaknya lumayan serius ya, seperti yang ditulis di sini. Bukan cuma kerjaan jadi numpuk, tapi hidup jadi kayak hambar gitu ya rasanya. Iya, potensi diri jadi nggak keluar maksimal, gampang stres juga, overthinking melulu. Ujung-ujungnya bisa nyesal nanti di belakang. Wah, ngeri juga ya biaya males itu. Nah, makanya inti dari strategi di sumber ini tuh menarik banget. Idenya 30 hari mengubah hidup. Ada kutipan bagus nih bunyinya. Perubahan nggak butuh tahun baru. Cukup mulai hari ini dan lakukan selama 30 hari berturut-turut. Dalam banget ya pesannya. Iya, fokusnya di mulai sekarang, jangan nunggu nanti-nanti. Soal 30 harinya ini juga ada penjelasannya. Kenapa 30 hari? Kenapa tuh? Cukup lama buat otak kita mulai ngebentuk jalur baru, jadi kebiasaan gitu. Oh, oke oke. Cukup buat nempel ya kebiasaannya. Betul. Tapi yang lebih penting dari angka 30-nya itu sebenarnya prinsipnya. Konsisten ngelakuin hal kecil. Mulai dari yang rasanya gampang dilakuin, biar nggak langsung down lihat target kegedean. Masuk akal sih. Jadi nggak usah langsung lompat jauh, tapi langkah kecil aja yang penting rutin ya. Nah, itu dia. Kayak membangun momentum pelan-pelan. Contoh tantangannya juga konkret banget ya di sini. Misalnya coba deh bangun jam 5 pagi tiap hari selama 30 hari. Iya, atau misalnya tantangan lain. Pas bangun tidur, sejam pertama jangan buka medsos sama sekali. Wah, itu menantang tuh. Banget. Atau bisa juga yang lebih menenangkan, kayak nulis jurnal syukur tiap malam, singkat aja. Menarik. Ada juga soal ganti overthinking dengan afirmasi positif ya. Setiap kali kepikiran negatif, langsung diganti. Iya, latihan sadar gitu. Semua itu dilakuin terus-menerus selama 30 hari itu. Bayangin aja efeknya kalau satu aja berhasil konsisten. Pasti ada perubahan ya, walaupun awalnya kecil. Nah, tapi kan biasanya yang susah itu konsistennya ya. Mulai gampang, tapi jalaninnya itu loh. Betul banget. Ada tipsnya nggak biar nggak berhenti di tengah jalan? Ada nih, disebutin juga di sumbernya. Pertama, penting banget bangun disiplin. Jadi jangan nunggu mood bagus atau motivasi datang. Itu nggak bisa diandelin lah. Disiplin itu kuncinya biar tetap jalan walau lagi malas. Oke, disiplin dulu ya. Terus? Kedua, bikin catatan harian. Semacam checklist gitu. Tiap hari berhasil, centang. Oh, biar kelihatan progresnya ya. Iya, itu ngasih rasa puas dan bukti kalau kita maju. Ketiga, cari support system. Bisa temen, komunitas, atau siapa aja yang bisa ngingetin atau nyemangatin. Penting tuh, biar nggak merasa sendirian. Banget. Terakhir, ini sering dilupain, rayain kemenangan kecil. Berhasil satu hari, kasih selamat ke diri sendiri. Seminggu berhasil, bolehlah kasih reward kecil. Biar semangat terus. Oke, dicatat tuh. Disiplin, catatan harian, support system, sama rayain progres kecil. Jadi, kalau kita simpulkan ya, pesan utamanya itu, perubahan besar bisa banget dimulai dari hal kecil. Yang penting itu bukan aksinya sehebat apa, tapi dilakuinnya itu loh, terus-terusan, selama periode waktu tertentu, kayak 30 hari ini. Iya, benar banget. Mengingatkan lagi kutipan tadi ya, kamu nggak perlu jadi orang luar biasa hari ini. Cukup mulai dan lakukan terus selama 30 hari. Rasanya jadi lebih ringan ya kalau gitu. Betul. Dan ini mungkin jadi semacam bahan renungan ya buat Anda yang dengerin. Dari semua yang kita bahas barusan, dari ide sumber ini, coba deh Anda pikirin sebentar. Kira-kira nih, satu aja kebiasaan kecil, apa ya
Yang kalau Anda komitmen lakuin tiap hari selama 30 hari ke depan, Anda rasa itu paling punya potensi buat mengubah arah hidup Anda sekarang. Pertanyaan bagus tuh. Kebiasaan apa yang kira-kira bisa jadi domino pertama buat perubahan yang lebih besar nanti? Coba direnungkan ya.